Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsyuga Julian dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap, aktivitas konversi PPIC, aktivitas akuntansi, aktivitas penjualan dan pembelian dari aplikasi jurnal. Sebelum kita menjelaskan tersebut, apa itu jurnal? Jurnal menyediakan layanan software accounting online yang aman dan handal untuk usaha kecil dan menengah di Indonesia. Jurnal juga memberikan kemudahan para pengusaha dalam hal kerumitan administrasi, operasional, dan perpajakan supaya bisa fokus melakukan hal yang paling penting untuk mengembangkan bisnis mereka. Yang pertama, saya akan menjelaskan aktiva tetap. Apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap adalah aktiva yang mempunyai beberapa manfaat ekonomis yang berguna untuk perusahaan dan tidak untuk dijual belikan. Jenis aktiva tetap itu tersendiri, diantaranya adalah mesin, kendaraan atau transportasi, bangunan, inventaris barang, perlengkapan atau alat, dan lain-lainnya. Dan juga aktiva tetap ini dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Ini data flow diagram atau DFD. Yang pertama karyawan terus dilanjutkan dalam proses pelaporan. Dalam proses pelaporan ini terdapat data aktiva tetap yang dilanjutkan ke manajer. Setelah itu manajer, apabila aktiva tetap itu bisa diperbaiki, maka akan berlanjut ke proses perbaikan. Apabila butuh aktiva tetap baru atau aktiva tetap bisa diperbaiki, maka ke proses pembelian. Setelah itu proses perbaikan akan menuju ke mekanik dan data biaya yang dikeluarkan ke siklus pengeluaran. Sama seperti ke proses pembelian, data biaya yang dikeluarkan itu mengarah ke siklus pengeluaran. Yang selanjutnya sistem flowchart atau sysflow. Yang di sini ada 3 peran utama, yaitu karyawan, manajer, dan mekanik. Yang pertama karyawan itu membuat aktiva tetap rusak yang diterima oleh manajer. Setelah itu manajer mengecek apakah aktiva tetap itu bisa diperbaiki atau tidak. Apabila tidak bisa diperbaiki, maka manajer membeli aktiva tetap baru dan manajer tersebut juga mengeluarkan siklus pengeluaran. Apabila bisa diperbaiki, maka manajer akan menyuruh mekanik untuk memperbaiki aktiva tetap dan kembali ke manajer untuk menerima siklus pengeluaran. Setelah itu selesai. Yang selanjutnya adalah aktivitas konversi PPIC, Production Planning and Inventory Control, atau bisa disebut PPIC adalah sebuah aktivitas pada sebuah perusahaan yang berfungsi merencanakan dan mengendalikan tahapan produksi agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana awal agar inventory tepat sesuai rencana. Dalam aplikasi jurnal terdapat sebuah proses pencatatan dari bahan baku menjadi bahan siap pakai. Data flow diagramnya. Marketing data peramalan ke proses PPIC. Terus warehouse juga menyerahkan data stok barang ke proses PPIC. Selanjutnya, proses PPIC akan menyerahkan material planning ke purchasing dan jadwal produksi ke produksi. Setelah diterima purchasing, maka barang jadi akan disimpan ke inventory dan produksi yang diproduksi tadi juga disimpan ke inventory. Sistem flowchart-nya. Di sini terdapat 4 diantaranya: inventory, gudang, manajer, dan marketing. Yang pertama, marketing membuat data peramalan pelanggan. Setelah itu manajer menerima data dari marketing. Setelah itu manajer memeriksa stok barang. Yang selanjutnya diteruskan ke gudang, menerima stok barang dan melaporkan ke stok barang ke manajer. Setelah itu manajer mengecek apakah ada barang atau tidak. Apabila ada barang, maka berlanjut ke proses inventory, yaitu memproses data barang jadi. Apabila tidak ada, memproduksi dan kembali ke inventory, memproses data barang jadi dan
selesai. Yang selanjutnya adalah aktivitas akuntansi. Aktivitas akuntansi adalah sebuah aktivitas yang terdapat proses di dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang memproses, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat, menyajikan, dan mengelola data yang berkaitan dengan transaksi dan keuangan dengan tujuan agar mudah dimengerti untuk mengambil sebuah keputusan. Data flow diagram atau DFD-nya. Yang pertama dokumen sumber. Terus dilanjutkan ke jurnal. Jurnal mengarah ke buku besar, dan buku besar ini mengarah ke 3, yaitu saldo yang belum disesuaikan, saldo yang disesuaikan, dan saldo setelah penutupan. Saldo yang disesuaikan ini dibagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan neraca. Sistem flowchart atau sysflow-nya. Di sini ada 2 user, yaitu sistem dan akuntansi keuangan. Yang pertama, akuntansi membuat surat permohonan yang diterima oleh sistem, dan sistem menyetujui permohonan, terus membuat from bank, penanda tangan from bank, dan menerima bukti dari from bank, terus selesai. Yang selanjutnya aktivitas penjualan. Aktivitas penjualan adalah aktivitas di dalam sebuah bisnis yang bertujuan untuk menjual barang atau jasa. Aktivitas penjualan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Adapun tugas dari bagian penjualan yang diantaranya melakukan proses penjualan dengan mencari pelanggan atau klien, menjalin komunikasi dengan pelanggan, merancang laporan penjualan sebagai laporan kepada perusahaan. Aktivitas pembelian. Aktivitas pembelian adalah aktivitas dalam membeli barang atau jasa yang dibutuhkan dalam perusahaan. Aktivitas pembelian merupakan kebutuhan penting dari sebuah perusahaan untuk melanjutkan proses bisnisnya. Adapun tugas dari bagian pembelian yang diantaranya melakukan proses pembelian yang dibutuhkan oleh perusahaan, mencari calon supplier, membuat laporan pembelian. Yang data flow diagramnya yaitu aktivitas penjualan. Di sini mengarah ke 2, yaitu yang ke bank dan ke kurir. Apabila sampai ke kurir, maka kurir diteruskan ke pelanggan, dan pelanggan tersebut menerima penjualan dan melaporkannya ke aktivitas penjualan. Selain itu, aktivitas penjualan juga mengeluarkan siklus pengeluaran. Yang selanjutnya data flow diagram dari pembelian. Pembelian ini ada supplier, penerimaan, gudang, hutang dagang, pengeluaran kas, dan data supplier. Pembelian ini dilanjutkan ke supplier. Setelah supplier menerima data pembelian, akan meneruskan ke penerimaan dan dilanjutkan ke gudang. Setelah itu, gudang menerima data, terus mengembalikannya lagi ke pembelian. Setelah diterima ke pembelian lagi, maka pembelian akan mengeluarkan hutang dagang dan dilanjutkan oleh pengeluaran kas dan data supplier. Sistem flowchart dari penjualan. Ada 3 aktor di sini, yaitu konsumen, makelar, dan gudang. Yang pertama itu berawal dari makelar. Makelar menawarkan barang kepada konsumen, terus berlanjut mendaftar barang yang akan diberikan kepada konsumen. Setelah itu surat contoh barang yang diterima oleh konsumen. Konsumen akan menerima surat contoh barang, terus mengecek jumlah barang apakah sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu konsumen akan membuat daftar permintaan jumlah barang. Setelah membuat permintaan, akan dituliskan ke makelar, yaitu menerima surat permintaan barang. Selain diterima ke makelar, diterima ke gudang. Gudang juga menerima surat permintaan barang, terus mengecek jumlah barang itu apakah ada di gudang atau tidak. Terus dilanjutkan ke surat hasil pengecekan barang. Terus berlanjut lagi ke konsumen. Surat hasil pengecekan barang itu apakah setuju atau tidak. Apabila setuju melakukan negosiasi harga. Apabila tidak setuju akan membatalkan pembelian, yang berarti selesai.
apabila setuju tadi melakukan negosiasi harga yang dilanjutkan oleh memutuskan pembayaran tunai atau kredit. Yang tunai di sini meminta bagian penjualan untuk mengirim barang. Yang kredit merundingkan kapan pembayaran bisa dilunasi. Setelah itu membuat surat kesepakatan pembayaran. Surat kesepakatan pembayaran itu diterima oleh makelar dan selesai. Yang selanjutnya, sistem flowchart pembelian. Di sini ada 4 aktor. Yang pertama supplier, yang kedua bagian pembelian, yang ketiga gudang, yang keempat bagian keuangan. Di sini dimulai dari supplier. Supplier mengirimkan SPH. Terus SPH diterima oleh bagian pembelian yang meminta daftar barang. Daftar barang dilanjutkan ke gudang. Apakah daftar barang itu dibutuhkan oleh gudang atau tidak? Setelah itu gudang membuat daftar barang yang ada. Daftar barang yang ada akan dicetak oleh gudang yang berupa faktur dan SOP. Faktur dan SOP itu menghasilkan laporan penerimaan barang rangkap yang dilanjutkan oleh supplier. Supplier membuat faktur, terus mengirimkan faktur dan barang. Setelah faktur dan barang dikirimkan, akan menuju ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima faktur pembayaran dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, kembali lagi ke supplier. Setelah menerima bukti pembayaran, maka pembelian tersebut sudah selesai atau sistem flowchartnya sudah selesai. Ya, sekian dari saya. Apa ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.